بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah, di mana kita telah sampai di pertengahan dari poin yang kelima. Kata Syekhul Islam ibn Taimiyah, wa hadha mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq alaihi as-salatu was-salam haitsu qala ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hendaknya setiap diri mengetahui dan sadar diri ketika dirinya membela dirinya sendiri, itu tidaklah memberikan pada dirinya kecuali perendahan yang ia dapati di dalam dirinya. Karena ketika seseorang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu ada pada memaafkan. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah azza wa jalla memberikan kepada seorang hamba sifat maaf kecuali itu adalah kemuliaan. Kecuali itu adalah kemuliaan dan keagungan. Maka kemuliaan dan keagungan yang disebabkan oleh sifat maaf lebih dicintai oleh Allah dan lebih bermanfaat bagi dirinya dari hanya sekedar kemuliaan yang ia dapatkan ketika ia membalas. Kadang seseorang itu ketika membalas dendam, melawan, itu terlihat keren, terlihat mulia secara zahir. Tapi ternyata sifat membalas ini walaupun kelihatannya, walaupun zahirnya adalah kekuatan, keren, kemuliaan, tapi ternyata ia hanya mewariskan pada batin pelakunya perendahan. Berbeda dengan memaafkan. Memaafkan memang secara zahirnya terlihat sebagai kelemahan. Memaafkan secara zahirnya memang terlihat sebagai kelemahan. Akan tetapi sifat memaafkan ini mewariskan pada diri pelakunya kemuliaan secara zahir dan kemuliaan secara batin. Kemuliaan secara zahir karena ia mampu untuk mengendalikan dirinya tatkala marah, dan kemuliaan dari sisi batin Allah Azza wa Jalla memuliakan dirinya di hadapan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan ini di antara sifat-sifat para nabi dan para rasul, mampu untuk mengalahkan amarahnya dan menggantikan amarahnya dengan sifat maaf, dengan sifat maaf. Dan ini tentunya perlu dengan mujahadah. Syekhul Islam melanjutkan as-sadis, poin yang keenam,
وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, poin keenam dari poin-poin yang dapat membantu seseorang untuk bersabar ialah orang yang bersabar hendaknya tahu bahwasanya balasan itu tergantung dari jenis amalan. Balasan itu tergantung dari jenis amalan. Ia perlu tahu poin ini dan konsep ini, bahwasanya balasan itu tergantung jenis amalan. Kenapa ia dizalimi? Karena dirinya pun menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana diri seseorang menzalimi dirinya sendiri? Dengan meletakkan dirinya pada perkara-perkara yang tak pantas, dengan meletakkan dirinya pada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla tidak ridai dan tidak sukai. Ini bentuk kezaliman. Makanya para ulama sepakat dari makna dan definisi kezaliman itu, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Ini makna kezaliman. Kezaliman itu ialah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka segala hal yang tidak ditempatkan pada tempatnya, maka ini bagian dari kezaliman. Diri ini dituntut oleh Allah untuk bersabar. Dituntut oleh Allah untuk bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, bersabar di atas ujian dan musibah. Akan tetapi sebagian dari manusia malah tak bersabar di atas ketaatan, malah mendekatkan dirinya kepada kemaksiatan. Orang-orang jenis seperti ini meletakkan dirinya tidak pada tempatnya, sehingga ia menzalimi dirinya sendiri. Maka siapa yang memaafkan manusia, kata Syekhul Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan memaafkan dirinya. Siapa yang mengampuni manusia, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dirinya. Maka jikalau seseorang menghadirkan konsep ini pada dirinya, maka ia tidak akan tersibukkan lagi dengan kezaliman orang lain pada dirinya, tapi ia akan tersibukkan dengan bagaimana ia mengintrospeksi dirinya, bagaimana ia memperbaiki dirinya. Karena tidaklah musibah ini mendatangi dirinya kecuali karena kezaliman, kecuali karena kezaliman yang ia lakukan, dan kecuali karena dosa yang telah ia lakukan. Makanya ini bagian dari hal-hal yang agung yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menopang seseorang di atas kesabarannya. Karena balasan itu tergantung dari jenis amalan yang dilakukan. Suatu ketika salah seorang salaf rahimahumullahu jami'an adalah orang yang memaknai dan merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya ibadah. Karena satu dosa saja, Allah Azza wa Jal cabut kenikmatan itu. Allah Azza wa Jal cabut kenikmatan itu, sehingga ia tak lagi merasakan nikmat dari ibadahnya selama 20 tahun. Hanya karena satu dosa. Belum lagi seorang salaf yang bernama Thabit Al-Bunani rahimahullah. Thabit Al-Bunani ini pernah mengatakan, kabattu salata 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah. Aku memaksa diri saya salat selama 20 tahun tanpa adanya kenyamanan.
tanpa adanya ruh. Ia hanya memaksa dirinya untuk salat selama 20 tahun. Dan 20 tahun setelahnya ia merasakan nikmat dan lezatnya ibadah salat. Memang kebaikan itu kadang penting untuk dipaksa sehingga ia akan menjadi kebiasaan. Karena ketika seseorang tidak memaksa dirinya, maka dirinya akan tetap terus berada dalam kondisi yang sama, tidak akan pernah berubah. Malah dirinya akan semakin buruk. Jikalau ia tidak memaksa dirinya kepada kebaikan, dirinya akan membawanya kepada keburukan. Dan inilah tabiat dari diri-diri manusia, ammaratun bisu, condong kepada keburukan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap muqaddimah dari khutbah yang beliau sampaikan, apa kata beliau? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya diri-diri kami. Inilah tabiat diri seseorang. Ketika diri ini tidak diajak, tidak dipaksa, tidak ditarik kepada kebaikan, maka diri-diri kita lah yang akan menarik kita kepada keburukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan pada kaidah dan poin yang ketujuh dari poin-poin yang akan membantu seseorang untuk bersabar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ay ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talab al muqabalati dha'a alayhi zamanuhu wa tafarraqa alayhi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu wa la'alla hadha a'zam alayhi min al musibati allati nalathu min jihatihim. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari kaidah yang ketujuh, poin yang ketujuh yang dapat membantu dirinya untuk bersabar, hendaknya diri-diri yang ingin bersabar mengetahui bahwasanya ketika dirinya hanya tersibukkan dengan bagaimana ia membalas, bagaimana ia melawan balik, maka umurnya akan hilang secara sia-sia. Umurnya akan hilang dalam kesia-siaan. Bahkan hatinya tidak akan menemui ketenangan dan kedamaian. Bahkan banyak maslahat-maslahat yang akan terluput dari dirinya, yang jikalau seandainya ia melupakan pembalas dendamannya, ia melupakan bagaimana cara melawan, pastilah ia akan dapati maslahat-maslahat itu. Tapi karena fokusnya ingin membalas, fokusnya ingin melawan balik, maka yang ada adalah dirinya terbawa arus kesia-siaan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya seorang hamba mesti mengetahui perkara apakah yang paling penting untuk hidupnya. Seorang hamba mesti tahu perkara apakah yang lebih bermanfaat dan paling bermanfaat untuk dirinya. Sehingga ketika ada hal-hal yang kontradiksi dengan perkara yang paling bermanfaat untuk dirinya, ia tidak akan pernah menoleh kepada hal yang rendah ini. Sebab penciptaan kita adalah beribadah. Ibadah ini adalah perkara yang paling bermanfaat untuk diri ketika dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada hal-hal yang menyalahi perkara ini, maka kita tidak akan pernah menoleh kepadanya karena kerendahan dari kebermanfaatan untuk diri-diri kita. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhu hammal akhirah, jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahum fi qalbi
wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa saja yang fokusnya, keinginannya, tujuannya adalah akhirat, maka Allah Azza wa Jal akan satukan ia dengan orang-orang yang sama dengan tujuan dirinya. Dan Allah Azza wa Jal akan meletakkan kekayaan pada hatinya, dan dunia ini akan mendatangi dirinya dalam keadaan hina. Begitupun sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi bai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Tapi siapa yang niatnya dunia, tujuannya dunia, maka Allah Azza wa Jal akan membuat urusannya terpecah belah, akan membuat urusannya tak terarah dan tak teratur, dan Allah Azza wa Jal akan menjadikan kefakiran berada di hadapan matanya, dan dunia tidak akan pernah mendatangi dirinya kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan untuknya saja. Maka sibukkan diri dengan perkara-perkara yang baik. Ketika ada orang yang menzalimi diri-diri kita, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Tak usah memikirkannya, dan tak usah menyibukkan dirinya bagaimana dirimu melawan, bagaimana dirimu membalas. Karena di antara kemuliaan seseorang, bahkan di antara kebaikan Islamnya seseorang, tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang sia-sia. Dan ini termasuk bagian dari kesia-siaan, ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sifatnya hanya membalas dendam, yang tak mendatangkan pada dirinya kecuali bentuk perendahan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya jadikanlah tujuanmu adalah akhirat, dan jadikanlah ujianmu sebagai ladang pahala, serta jadikanlah musibahmu sebagai batu loncatan. Jangan menyibukkan diri dengan batu-batu kerikil. Jangan menyibukkan diri dengan batu-batu kerikil. Sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang lebih besar, yang dapat kembali kepada dirimu dengan kemanfaatan dan keberkahan. Jikalau ada batu-batu kerikil, pura-pura tidak lihat atau singkirkan. Dan maksud dari menyingkirkan di sini, tak usah menggubrisnya. Jadi jadikanlah gangguan manusia ini seperti batu-batu kerikil. Entah engkau pura-pura tak melihatnya, atau entah engkau meletakkannya di ujung jalan dan tak kembali menoleh kepadanya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini bagian dari hal-hal yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk diri-diri kita, bagi siapa yang hendak untuk bersabar. Terlebih para jamaah sekalian, umur ini adalah harta terbaik kita. Harta terbaik kita adalah umur kita. Apa faidah dari rumah yang besar, harta yang melimpah, anak-anak saleh dan salehah, ketika engkau tak lagi memiliki umur? Engkau tak akan melihat bagaimana anak-anak saleh kalian tumbuh besar, dan engkau tak akan pernah menikmati indahnya rumah yang megah dan nyamannya berada di atas harta yang melimpah. Makanya jadikanlah umur kita ini sebagai harta terbaik kita. Tidak menyia-nyiakannya dan tidak meletakkannya kecuali pada perkara-perkara yang akan kembali kepada kita dengan keuntungan yang lebih besar. Dengan keuntungan yang lebih besar. Umur kita ini terbatas. Orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan hidupnya. Telah menyia-nyiakan hidupnya. Makanya letakkanlah umurmu ini pada perkara-perkara yang bermanfaat.
Jangan meletakkannya pada perkara-perkara kotor, perkara-perkara sia-sia, perkara-perkara sampah, perkara-perkara fitnah, perkara-perkara viral yang sama sekali tidak memberikan dirimu manfaat dan sama sekali tidak memberikan dirimu keberkahan dan tidak memberikan dirimu pahala. Yang ada hanya akan merusak hatimu. Sedangkan kita telah menjelaskan keselamatan diri seseorang tergantung dari keselamatan hatinya. Keselamatan diri seseorang tergantung dari keselamatan hatinya. Perkara-perkara yang viral, yang tak memberikan manfaat pada dirimu, tak usah menggubrisnya, tak usah menghiraukannya. Sibukkan dirimu dengan ibadah, sibukkan dirimu dengan ilmu, sibukkan dirimu dengan pemahaman. Masih banyak buku-buku para ulama yang belum kita baca. Masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Jikalau engkau meletakkan umurmu, harta terbaikmu pada perkara-perkara sampah, perkara-perkara yang tak bermoral, perkara-perkara fitnah, apa yang akan engkau katakan di sisi Allah Azza wa Jalla dan apa yang akan engkau katakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Azza wa Jalla bertanya pada dirimu, kemana umur yang aku telah berikan kepadamu? Kemana engkau letakkan umur yang aku telah limpahkan pada dirimu? Setiap diri akan bertanggung jawab pada amalannya, dan setiap diri akan bertanggung jawab pada keyakinannya. Setiap diri akan bertanggung jawab pada perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara ini. Tujuan dari penciptaanmu apa? Sibukkan dirimu dengannya. Sebab engkau berada di dunia ini, sibukkan dirimu dengannya. Dan engkau akan kembali ke mana? Sibukkan dirimu dengannya. Entah syurga atau entah neraka. Pilihan itu ada pada dirimu. Kontrolnya ada pada dirimu. Engkau menyanyiakan waktumu sama dengan menyanyiakan kehidupanmu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan tidak ada orang yang cerdas dan berakal ketika dirinya menyanyiakan hidupnya. Nas'alullah al-afwa was-salamah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan poin ke-8, as-samin, di mana kata beliau rahimahullah, anna intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intisarahu laha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat fa idza kana hadha khayra khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yantaqim li nafsihi ma'a anna adhahu adha Allah wa yata'allaqu bihi huququd din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadha falam yakun yantaqim laha فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. Allahu Akbar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hendaknya orang-orang yang ingin mudah bersabar mengetahui bahwasanya balas dendamnya, melawannya, pembelaan terhadap dirinya sama sekali tidak bermanfaat dan sama sekali tidak layak dan sama sekali tidak pantas. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela dirinya, tidak pernah membalaskan kepada seseorang akan dirinya, sedangkan beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah. Bahkan beliau adalah semulia-mulia manusia kepada Allah, sedang beliau tidak pernah membela dirinya, tidak pernah membela dirinya, bahkan bersamaan dengan gangguan manusia kepada dirinya. Dan gangguan manusia kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkaitan dengan hartanya, tidak berkaitan dengan kehormatannya,
tidak berkaitan dengan keluarganya. Gangguan manusia kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan risalahnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Tapi bersamaan dengan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, karena sungguh mereka melakukan hal ini karena mereka tidak tahu. Baginda Nabi memaafkan, sedangkan urusannya gangguan manusia kepada dirinya adalah gangguan manusia kepada risalahnya, penolakan terhadap risalahnya, penolakan terhadap konsep yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan diri beliau adalah semulia-mulia diri, bahkan diri yang paling suci, bahkan diri yang paling baik, bahkan diri yang paling jauh dari akhlak-akhlak buruk, bahkan diri yang paling berhak pada akhlak-akhlak yang baik. Tapi bersamaan dengan itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas orang-orang yang menzaliminya. Maka bagaimana mungkin, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adanya seseorang yang katanya cinta kepada Nabi, yang katanya beriman kepada Allah, yang dirinya tidak lebih suci daripada Nabi, yang dirinya tidak lebih baik daripada diri Nabi, yang dirinya lebih banyak kekurangan dan keburukannya, tidak sebersih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ada seseorang yang seperti ini malah membela dirinya, membalaskan dendamnya, sedangkan ia tahu dirinya pun memiliki banyak keburukan dan banyak aib. Banyak aib. Maka ini bagian dari hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengajak kita pada poin ke-9 ini, pada poin ke-8 ini. Syekhul Islam mengajak diri kita kepada poin ke-8 ini kepada dua hal. Yang pertama, suri teladan kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Figur yang kita selalu ikuti dan yang paling pantas kita ikuti adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas orang-orang yang menzaliminya. Tuh. Ini poinnya. Jikalau engkau benar-benar menjadikan Rasulullah adalah figurmu, menjadikan Rasulullah adalah imammu, adalah suri teladanmu, maka lihatlah siapa beliau. Orang yang tak pernah membalaskan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Ini poin yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di paragraf ini. Poin yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling suci hatinya, paling bersih hatinya, paling baik dirinya. Bahkan ia adalah manusia terbaik yang tak ada sedikit pun kecacatan dan keburukan pada hatinya. Dan bersamaan dengan itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Bersamaan dengan itu, baginda Nabi memaafkan. Kita, orang yang tak suci, orang yang banyak kurangnya, orang yang banyak kezalimannya, orang yang banyak buruknya, orang yang banyak bohongnya, orang yang banyak kelalaiannya, bagaimana mungkin tak mampu untuk memaafkan? Sedang Nabi saja, orang yang paling suci, yang paling baik, dizalimi, memaafkan. Kita ini bukan orang suci, bukan pula orang baik, banyak kekurangannya. Orang lain menzalimi kita, seyogianya dan seharusnya kita sadar bahwa sebab orang lain menzalimi kita karena memang kita banyak kurangnya, banyak buruknya, pun juga banyak kezalimannya. Entah kezaliman kepada Allah yang kita lakukan, atau kezaliman pada diri kita sendiri, atau kezaliman kepada keluarga kita, atau kezaliman kepada kedua orang tua kita, atau kezaliman kepada manusia. Maka ini hal yang penting untuk kita perhatikan, agar orang-orang sadar akan jati dirinya dan berhak atas ujian ini pada dirinya.
Karena banyaknya kelalaian, banyaknya dosa dan banyaknya keburukan yang telah ia lakukan. Makanya para ulama sepakat, seseorang yang paling berhak untuk kita maafkan ada beberapa orang. Yang pertama, ketika engkau memiliki hubungan yang erat padanya. Orang-orang seperti ini layak dan pantas untuk dimaafkan, bahkan ketika mereka menzalimimu. Yang kedua, orang-orang yang memiliki hak atas dirimu. Seperti apa? Kedua orang tuamu. Di zaman ini ketika orang tua menzalimi anaknya, ia ingin membalas balik, ia ingin melawan, ia ingin menghardik, sedangkan dirinya tak tahu seberapa besar perjuangan kedua orang tuanya untuk menjadikannya sebagai manusia yang layak, sebagai manusia yang baik. Hanya karena satu kezaliman, hanya karena satu ketidaktepatan pada janji yang telah diucapkan orang tuanya pada dirinya. Seakan-akan orang tuanya tidak memiliki sedikit pun dari kebaikan. Makanya para ulama sepakat, orang yang paling berhak untuk diberikan maaf, yang pertama orang yang memiliki hubungan dengan kita. Yang kedua orang yang memiliki hak atas diri kita, dan itu kedua orang tua kita, ataupun saudara dan saudari kita, ataupun tetangga kita. Makanya kata para ulama, siapa saja yang meminta dan melakukan pembalasan kepada orang-orang itu, orang yang memiliki hubungan kepada dirimu, orang yang memiliki hak atas dirimu, orang tuamu, saudara-saudarimu, tetanggamu, engkau memberikan perlawanan, engkau membalas, kata para ulama, kedudukannya ini adalah seburuk-buruk kedudukan. Adalah seburuk-buruk kedudukan. Makanya para jamaah sekalian, di sini ada suatu permasalahan. Apa itu? Permasalahan yang penting yang berkaitan dengan agama. Seseorang menzalimi dirimu dari kacamatamu sendiri, sedang orang ini bukanlah ingin menzalimi dirimu, tapi orang ini ingin menolong agama Allah. Contoh kasusnya, kita memiliki penyimpangan dari sisi keyakinan, ataupun dari sisi ibadah, ataupun dari sisi amalan, ataupun dari sisi akhlak, ataupun dari sisi perkara-perkara yang berkaitan dengan fikih. Ada orang yang membantah kita, dan ada orang yang membicarakan tentang diri kita dengan keburukan. Engkau jangan menilainya sebagai kezaliman, tapi nilailah dari perkara ini adalah nasihat bagi dirimu untuk engkau kembali kepada jalan yang benar. Karena tidaklah seseorang membicarakan tentangmu, membicarakan penyimpanganmu, membicarakan buruknya akhlakmu, kecuali ia menginginkan perbaikan pada dirimu. Sebagian orang diberikan kaidah-kaidah yang jelas dari perkara-perkara ahlus sunnati wal jamaah tentang bagaimananya perkara-perkara tertentu, malah orang yang dibicarakan merasa terzalimi. Mengapa engkau membicarakan diriku? Ini keliru. Terkhusus pada perkara-perkara yang sempat viral. Adanya suatu perkara, kita membicarakan perkara itu dengan kaidah-kaidah ahlus sunnati wal jamaah. Ketika engkau khawatir, maka jangan masukkan dirimu ke dalamnya. Tapi ketika engkau mampu, maka bersikap adillah. Malah mengatakan bahwasanya, mengapa engkau membicarakan diriku? Ad-din an-nasiha. Agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa? Lillah, wali rasuli, wali kitabi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini nasihat untuk siapa? Allah, untuk Rasulullah, untuk kitab-kitab Allah,
untuk seluruh manusia dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini konsep dasar pada diri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang-orang yang tidak siap untuk dikritik jangan tampil. Kan begitu kaidahnya. Orang-orang yang telah siap tampil maka siap untuk dikritik. Ketika ada kritikan maka jadikan kritikan itu sebagai nasihat, bukan menjadikan kritikan itu sebagai kezaliman buat dirimu. Apatah lagi membalas dengan kezaliman yang semisalnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Zaman ajib para jamaah sekalian. Kita berada di zaman yang aneh, yang penuh dengan keanehan. Nasihat dijadikan sebagai kezaliman, kezaliman dijadikan sebagai kekuatan dan ketenaran dan sesuatu hal yang mengangkat dirinya. Di zaman apa kita hidup saat ini? Zaman yang tidak dikenal oleh para salaf. Zaman yang sangat jauh dari akhlak Islam. Zaman yang sangat jauh dari hakikat Islam. Islam dijadikan sebagai kebatilan. Kebatilan dijadikan sebagai Islam. Nasihat dijadikan sebagai kezaliman. Kezaliman dijadikan sebagai nasihat. Zaman ajib, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka sangat berhak untuk setiap diri di zaman-zaman seperti ini untuk memperbanyak sabarnya. Untuk memperbanyak sabarnya, terkhusus kepada sesamanya. Jikalau bukan persatuan yang kita inginkan, maka pastilah diri-diri ini tidak akan mampu untuk bersabar. Jikalau bukan karena persatuan yang kita inginkan, persatuan kaum muslimin di atas konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah diri-diri ini tak akan pernah mampu untuk bersabar. Makanya kuatkanlah diri-diri kita dengan kesabaran. Kuatkanlah diri-diri kita dengan keyakinan, terkhusus bagi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, bagi orang-orang yang bergelut di bidang dakwah, mesti membarengi dirinya dan membentengi dirinya dengan kesabaran. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Allah pada umatnya, pada hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Kesabaran datang setelah kebenaran. Kesabaran datang setelah kebenaran. Mengapa? Para ulama mengatakan la yasihhu haqqun duna sabr. Kebenaran itu tidak akan benar kecuali dengan kesabaran. Dan para ulama yang lain mengatakan la yasihhu da'watun ilal haqqi duna sabr. Mengajak kepada kebenaran tidak akan pernah menjadi kebenaran kecuali jikalau diselingi dengan kesabaran. Makanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar dan tidak mengajak kepada kebenaran seperti orang-orang yang mewasiatkan kepada kezaliman. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim dan selainnya dari para ulama pernah mengatakan, la yakunu tablighu haqqin illa bisabr. Menyampaikan kebenaran itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan kesabaran. Wala yakunu sabrun sahih illa bihaq. Dan kesabaran yang benar tidak akan pernah menjadi benar kecuali dibangun di atas kebenaran. Kita ini berada di atas konsep yang benar, maka mesti bersabar di atasnya. Dan mesti bersabar untuk mengajak manusia kepadanya. Ketika kesabaran sudah hilang pada diri-diri para penuntut ilmu, pada diri ahli ilmu, pada diri orang-orang yang bergelut di bidang dakwah, maka kebenaran itu tidak akan pernah nampak. Kadang kebaikan itu tersebar dengan kesabaran. Apatah lagi kebenaran kadangkala tersebar hanya dengan akhlak yang baik. Maka gabungkanlah dirimu dengan dua perkara, kesabaran dan kebenaran itu sendiri. Ketahuilah kebenaran dan bersabarlah di atasnya. Bersabar
untuk mengamalkannya dan bersabar untuk mengajak manusia kepadanya. Karena buah kesabaran itu tak selalu nampak di masa hidup kita. Kadang buah dari kesabaran itu baru nampak setelah kepergian kita. Maka tanamlah tanaman-tanaman yang baik. Tanamlah pohon-pohon yang baik untuk memberikan manfaat yang besar pada dirimu dan pada orang lain setelah engkau benar-benar meninggalkan dunia ini. Dan terakhir, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah tujuanmu pada tujuannya para salaf. Apa itu? Tujuan mereka ketika namanya disebut, ada doa yang terselingi di dalamnya. Ada doa yang membersamai padanya. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, Al-Imamu Syafi'i rahimahullah, Al-Imamu Malik rahimahullah. Setiap diri mesti menjadikan hal ini sebagai puncak dari tujuannya. Ketika namanya disebut, maka ada doa yang membersamai nama tersebut. Namanya fulan, fulan rahimahullah. Jadikanlah hal ini sebagai tujuanmu, yang semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan seluruh keinginan kita dan memberikan kepada diri-diri kita kebaikan dan memberikan kepada diri-diri kita keistiqamahan, serta semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.